Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Tony Silaban akan menyampaikan firman Allah di hadapan Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami, berkati para pendengar, supaya firman ini menjadi kekuatan bagi mereka dan bagi kami semua untuk mengikut Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada saat ini yang terambil dari Lukas pasal yang ke-19. Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini yaitu mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Dalam bahasa Inggris itu ada lagunya ya, I have decided to follow Jesus. Bapak Ibu yang terkasih, tentu sosok seorang Zakheus sudah sangat kita ketahui karena kisah ini begitu familiar. Yaitu dia seorang kepala pemungut cukai. Jadi pemungut cukai itu dapat dipahami pada saat ini seperti memungut pajak. Jadi dia kepala daripada pemungut pajak. Tentu tidak ada yang salah dengan pekerjaan itu, Bapak Ibu. Tetapi yang salah ketika salah mempergunakan pekerjaan itu. Samalah seperti seorang pendeta. Tidak ada yang salah dengan pendeta. Tetapi yang salah ketika salah mempergunakan jabatan kependetaan itu. Nah, itulah yang terjadi pada kisah ini, Bapak Ibu, di mana Zakheus itu sangat dibenci oleh orang banyak, yaitu orang Israel. Di mana Zakheus adalah orang Israel, dan yang membenci dia juga orang Israel. Latar belakang daripada teks ini, Bapak Ibu, pada masa itu, bangsa Israel dijajah oleh bangsa Romawi. Ya, karena kita ketahui Bapak itu bangsa Israel ini banyak dijajah oleh berbagai bangsa. Nah, tepat pada kisah ini, tepat pada kisah kelahiran daripada Yesus hingga sampai pada kematiannya, orang Israel dijajah oleh bangsa Romawi. Di mana bangsa Romawi pada waktu itu hampir menjajah seluruh dunia, ya, ingin dibawa kekuasaan bangsa Romawi. Bapak Ibu terkasih, kenapa Zakheus dibenci oleh bangsa Israel pada waktu itu? Karena si Zakheus ini ditugaskan oleh bangsa Romawi sebagai kepala pemungut cukai, ya, kepala pemungut pajak.
Tetapi yang menarik dan ironis, Bapak Ibu, si kepala pemungut cukai, si Zakheus ini, dia dikatakan semacam korupsi atau kotor. Ya, contohnya, orang bangsa Romawi menyuruh supaya Zakheus memungut pajak dari bangsa Israel. Itu contoh ya, dalam mata uang kita 50.000. Ya mungkin dinaikkan menjadi 70.000, bahkan 100.000. Tentu bangsa Israel sangat sakit hati. Dalam pemikiran bangsa Israel seperti ini, sudah dijajah orang asing, dijajah bangsanya sendiri juga. Itu Zakheus. Istilahnya itu, bahasa yang sering kita dengarkan itu, sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Itulah yang menjadi keadaan atau situasi yang terjadi pada saat itu, Bapak Ibu. Itulah sebabnya orang-orang Israel sangat membenci Zakheus, karena dia sendiri menjajah bangsanya sendiri. Artinya si Zakheus ini sudah menjadi orang yang sangat dibenci dan tidak mau bergaul dengan dia, karena begitu kejamnya perilaku daripada Zakheus. Bapak Ibu terkasih, tetapi yang menarik dalam teks ini, Bapak Ibu, ketika Yesus akan masuk ke kota Yeriko, di mana tempat si Zakheus berada, dia memiliki sebuah hasrat yang tinggi untuk bertemu dengan Yesus. Mungkin dia sudah pernah mendengar tentang kabar atau tentang pribadi Yesus, mungkin dari orang lain atau kabar-kabar angin. Tetapi dia sekarang ingin membuktikan, ingin bertemu dengan dia, tidak hanya sebatas kata orang lagi, tapi dia ingin bertemu secara langsung. Itulah sebabnya ketika Yesus masuk ke kota Yeriko, bagi dia ini kesempatan yang baik untuk bertemu dengan sosok pribadi Yesus itu. Bapak Ibu terkasih, kalau kita melihat pada teks ini, dia memiliki keterbatasan. Ya, tentu kalau Yesus mau masuk ke sebuah kota, pasti banyak orang yang berkerumun. Pasti banyak orang yang berusaha juga melihat dia. Sama seperti Jokowi, ya, Jokowi orang nomor 1 di Indonesia. Kalau dia pergi ke sebuah daerah, kunjungan atau dalam acara, tentu banyak orang yang akan berusaha menemui dia. Tapi kan untuk menemui Jokowi tidak begitu gampang. Apalagi ya, seperti kita atau seperti Zakheus pada teks ini, untuk bertemu dengan Yesus dengan posisi dia, dengan postur dia berbadan pendek, sangat sulit bagi dia untuk melihat Yesus. Karena apa? Karena dia dikerumuni orang banyak. Karena banyak orang yang akan berbondong-bondong untuk berusaha bertemu dengan Yesus. Nah, posisinya sebagai badan pendek, bagaimana? Ya, itulah sebabnya Bapak Ibu, dengan posisi, dengan keadaan seperti itu, dia tidak patah semangat, dia tidak putus asa, dia tidak mundur. Mungkin dia berkata demikian, ya sudahlah, biarkan mereka-mereka saja yang melihat Yesus itu, aku tidak usah. Ya inilah takdirku. Badan saya pendek. Tapi dia tidak berpikir seperti itu. Justru sebaliknya, dia langsung segera berlari. Pada ayat yang keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Artinya, dia tetap, keputusan dia untuk mengikut Yesus tetap konsisten. Sekalipun banyak hal-hal yang akan terjadi, masalah-masalah yang akan terjadi, baik dari segi postur tubuh, atau baik dari segi yang lain. Karena komitmen dia, keputusan dia ingin melihat dan akhirnya nanti untuk mengikut Yesus, itu sudah bulat, sudah tekad Bapak Ibu. Itulah sebabnya dia memanjat pohon ara. Nah, ketika Yesus melihat dia memanjat pohon ara, Bapak Ibu, pada ayat yang ke-5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yesus mengetahui ya bahwa Zakheus sedang memanjat pohon ara, dan Yesus mengetahui niat dia, dan Yesus mengetahui tekad dia yang sebenarnya, yang setulus-tulusnya dari hatinya. Sekalipun dia orang yang kotor, sekalipun dia orang yang curang, koruptor, tapi Yesus langsung bilang, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu.
Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada teks ini, tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Bapak Ibu, itulah manusia ini Bapak Ibu ya. Bertobat salah, jadi orang jahat juga salah. Ya itulah makanya kalau kita melihat ya itulah gaya-gaya hidup manusia. Ya, apalagi zaman-zaman sekarang ya, yang bermedia sosial ini. Melihat orangnya susah juga susah, melihat orangnya bahagia juga susah. Jadi ya itulah manusia. Nah, demikian juga pada teks ini Bapak Ibu, melihat orang yang koruptor, orang membenci dia. Ketika melihat Zakheus ya, Zakheus bertobat, orang juga tidak senang, kan begitu. Nah, itulah sifat manusia pada umumnya. Tetapi dia tidak mau mundur Bapak Ibu. Dia tahu memang orang-orang sekitar dia pasti mengomentari akan niat dia, akan tekad dia. Tapi karena dia sudah bulat, karena mengikuti Yesus sudah menjadi keputusan dia, dia tidak mendengarkan, dia tidak membalas omelan-omelan atau gerutuan-gerutuhan atau sungut-sungut daripada orang-orang banyak pada saat itu. Justru dia melakukan tindakan sebaliknya, yaitu tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita hitung-hitungan Bapak Ibu ya, saya bisa katakan bahwa Zakheus tiba-tiba menjadi orang miskin. Yang tadinya orang kaya, tiba-tiba menjadi orang miskin. Coba kita perhitungkan Bapak Ibu ya, kita hitung-hitungan. Kata Zakheus pertama, ada 2 pengorbanan yang dilakukan. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Ya, ini dulu kita bahas Bapak Ibu. Setengah dari milik Zakheus. Anggap saja uangnya si Zakheus ini 1 juta, hartanya si Zakheus ini 1 juta. Anggap saja ya, saya perkecil supaya gampang hitung-hitungannya. Anggap saja seluruh harta daripada Zakheus 1 juta. Udah? Terus katanya sini setengah dari milikku. Artinya setengah dari 1 juta. Berarti 500. Artinya sudah diberikan kepada orang miskin 500, berarti sisanya 500. Nah, yang uniknya tidak sampai berhenti sampai di situ. Di sini dikatakan selanjutnya, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saya yakin Bapak Ibu, ya bukan hanya seseorang lagi yang diperas daripada Zakheus, pasti banyak ya. Namanya seorang penguasa, kepala. Tentu tidak 1 orang 2 orang lagi yang diperas dia, ya. Pasti banyak. Nah, yang uniknya bukan 1 kali lipat, 2 kali lipat, atau 3 kali lipat, tapi 4 kali lipat. Itu yang harus dikembalikan. Artinya kan tadi sisa uangnya itu, sisa hartanya kan hanya separuh lagi, setengah lagi. Itu anggap saja tadi tinggal 500.000 lagi. Bagaimana hitung-hitungannya ini Bapak Ibu? Ya, dikembalikan 4 kali lipat. Contohnya yang selama ini ya dia sudah habiskan, sudah peras orang, contohnya 5.000 lah katakan. 4 kali lipatnya itu, ya. 5 kali 5.000 ya, 5.000 kali 4 begitu. 4 kali lipat. Itu tidak hanya 1 orang, banyak orang. Saya yakin Bapak Ibu, ya, tiba-tiba atau sekejap pasti Zakheus itu langsung miskin, bahkan minus Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya akan hal itu. Tetapi dia tidak peduli tentang itu Bapak Ibu. Dia tidak peduli mau hartanya habis mau tidak, dia tidak peduli. Karena dia tadi sudah bertekad, keputusan dia adalah mengikut Yesus, bukan lagi harta itu. Karena dia sudah bulat dari awal, semenjak dia mendengar Yesus yang akan masuk ke kota Yeriko, dia sudah bertekad. Ya, dia sudah bertekad. Itulah sebabnya mau hartanya mau habis, bahkan minus sekalipun, tidak bermasalahkan lagi. Karena bagi dia harta yang sesungguhnya bukan uang, tetapi Yesus. Yesus yang menjadi harta dia yang sesungguhnya. Itulah sebabnya tidak dipermasalahkan. Mau uangnya habis kah, minus kah, tidak jadi masalah bagi dia.
karena Yesuslah harta dia yang sesungguhnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu pada ayat yang ke-9 dikatakan kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak Abraham. Yesus melihat ketulusan hati daripada Zakheus itu. Yesus melihat bahwa ada iman yang besar di dalam diri Zakheus, sehingga dia rela mengorbankan semuanya itu. Ya, sebenarnya ya Yesus mengatakan demikian, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, bukan karena dia mengorbankan itu, ya, tapi karena iman yang sebenarnya, iman yang bekerja di dalam diri Zakheus, iman yang menjadi sumber kenapa Zakheus rela mengorbankan semuanya itu. Makanya Alkitab mengatakan manusia diselamatkan oleh karena iman. Karena imanlah seseorang bisa diselamatkan. Nah, itulah sebabnya dikaitkan dengan Abraham. Ya, dikatakan hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Masih ingat ya Abraham, Bapak Ibu ya? Abraham adalah orang yang beriman. Artinya setiap orang yang sudah beriman akan dikategorikan menjadi anak Abraham. Itulah sebabnya dikaitkan kepada Abraham. Ketika Zakheus menjadi beriman kepada Allah, langsung dikatakan Zakheus adalah anak Abraham. Zakheus adalah orang yang beriman. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat teks ini begitu luar biasa daripada Zakheus. Itulah sebabnya ayat yang ke-10 dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang hilang itu siapa, Bapak Ibu? Yang hilang itu ya Zakheus pada teks ini. Dia merasa terhilang. Itulah sebabnya dia membutuhkan Yesus. Dia membutuhkan sosok pribadi yang bisa menolong dia. Yang mungkin dia selama ini sudah menikmati harta kekayaan, tetapi ada yang kosong di dalam diri dia, yaitu tentang kerohanian, tentang sebuah pribadi, tentang keselamatan. Itulah sebabnya bagi dia, hilang pun hartaku tidak apa-apa. Yang penting Yesuslah yang menjadi hartaku yang sesungguhnya. Jadi Zakheus adalah orang yang hilang, makanya dia ditemukan oleh Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kita pelajari dari teks ini, Bapak Ibu? Sesungguhnya Bapak Ibu, kita ini sama seperti Zakheus sebenarnya. Kita adalah orang-orang yang hilang. Kita adalah orang-orang yang hilang. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kita bagaikan orang yang terhilang. Kita bagaikan orang yang tidak tahu arah kemana. Oleh karena itu Bapak Ibu, belajarlah seperti Zakheus, yang menganggap dirinya orang yang terhilang, yang menganggap dirinya orang yang berdosa. Itulah sebabnya Allah menolong dia. Tetapi kalau kita selalu arogan, aku selalu benar, aku tidak pernah melakukan kesalahan, aku kan selalu pergi ke gereja, aku kan selalu memberikan perpuluhan, menganggap diri kita sok rohani. Apakah Allah menyelamatkan orang-orang demikian? Tentu tidak. Karena Allah menyelamatkan orang yang hilang, yang merasa dirinya tidak berarti, yang merasa dirinya paling berdosa. Itulah yang Allah selamatkan. Kalau merasa dirinya paling benar, aku sudah melakukan banyak hal kepada Tuhan, jadi saya tidak butuh Tuhan lagi. Secara tidak langsung Bapak Ibu mengatakan, saya tidak butuh Tuhan lagi. Wong kalian benar, wong kalian hidup dalam kekudusan. Tapi marilah kita belajar seperti Zakheus, yang menganggap dirinya orang yang paling berdosa, yang menganggap dirinya orang yang tidak memiliki kebenaran. Itulah sebabnya Yesus datang kepada dia. Bukalah hatimu Bapak Ibu. Jangan keraskan hatimu. Sesungguhnya kitalah Zakheus itu, yang membutuhkan sebuah keselamatan, yang membutuhkan sebuah pertolongan dari Allah. Belajarlah seperti Zakheus yang rendah hati. Sekalipun dia orang kaya, tetapi dia tetap rendah hati. Yang dia mau memanjat. Seorang kaya loh ya, seorang kaya, dia mau memanjat pohon. Tentu itu menjadi sebuah, menjadi sebuah hal yang tidak menyenangkan bagi seorang yang kaya sebenarnya. Dia memanjat pohon ara, sementara dia orang kaya. Artinya dia mau tempat yang terhina. Ya, memanjat, ya itu dalam konteks tradisi pada waktu itu, memanjat hal yang sangat hina sebenarnya. Ya, tapi dia tidak mau hal itu. Mau hina mau tidak, yang penting saya melihat Yesus. Sementara dia orang kaya loh,
Ia rela memanjat pohon ara yang tadi. Dia tidak mau sombong, dia tidak mau arogansi, tetapi dia memiliki kerendahan hati karena yang menjadi komitmen dia mengikuti Yesus menjadi keputusan dia. Dan permasalahan selanjutnya Bapak Ibu, dia harus diejek, dia harus dibicarakan, digosipi oleh orang karena dia menerima Yesus, karena Yesus datang ke rumah dia. Tapi dia tidak mau meresponi itu, dia tidak mau berdebat dengan orang-orang banyak pada waktu itu, tapi dia langsung membuktikan, ini loh, saya mengikut Yesus dengan memberikan segala hartanya kepada orang-orang yang selama ini dia tipu, dia tipu, atau yang selama ini orang-orang yang mungkin orang-orang miskin, orang-orang miskin diberikan setengah dari hartanya, orang-orang yang ditipu selama ini diberikan 4 kali lipat. Itu satu pengorbanan yang luar biasa. Jarang orang yang seperti ini Bapak Ibu, kalau bukan karena Tuhan, bukan karena iman yang diberikan Tuhan kepada dia tidak mungkin bisa melakukan ini. Bapak Ibu, kembali saya katakan, bukalah hatimu, jangan tutup hatimu. Kita adalah orang yang berdosa, yang Tuhan cari, karena kita orang-orang yang terhilang. Dan sekarang, ketika Bapak Ibu sudah yang mendengarkan ini, sudah merasa ditemukan oleh Allah, karena merendahkan hati di hadapan Allah, sekarang waktunya, ambillah keputusanmu untuk mengikut Yesus. Jangan lagi mundur ke belakang, jangan lagi ulangi kesalahan yang sama. Keputusanmu itu, biarlah menjadi keputusan yang final. Dan sampai pada akhir hidup kita, keputusan itu tetap kita pertahankan. Mengikut Yesus menjadi keputusan kita. Jangan mundur lagi, tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mungkin banyak masalah yang Bapak Ibu hadapi, baik dari teman, tetangga, dan lain-lain sebagainya, karena keputusan kita sudah final di dalam mengikut Yesus. Mau godaan apapun yang akan menggoda kita, keputusan biarlah tetap keputusan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menolong kami, supaya kami semakin hari kuat di dalam mengikuti Yesus. Keputusan kami adalah mengikuti Yesus. Sekalipun banyak tantangan, banyak masalah, banyak godaan yang akan kami hadapi di dalam mengikut Engkau. Tuhan, tolong kami supaya keputusan ini biarlah tetap menjadi keputusan kami sampai pada akhir hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.